Menkyu Purbaya bakal alihkan anggaran MBG jika tak terserap maksimal. Mensos ungkap 600.000 lebih penerima bansos terindikasi bermain judol. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara edisi Minggu 21 September 2025. Saya Septanu Hisyaf, kita masuk ke berita pertama. Presiden Prabowo Subianto meninggalkan tanah air pada Jumat 19 September untuk melakukan lawatan ke 4 negara, salah satunya yakni Amerika Serikat, di mana ia mengunjungi kota New York untuk menghadiri sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Landasan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Jumat 19 September malam untuk melakukan rangkaian lawatan ke sejumlah negara. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden yang didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya lepas landas pukul 23.36 WIB. Menteri Luar Negeri Sugiono saat dijumpai sesaat sebelum mendampingi Presiden dalam lawatannya menjelaskan bahwa Presiden dijadwalkan mengunjungi 4 negara. Ia menguraikan dimulai dengan kunjungan ke Osaka, Jepang untuk menghadiri Pavilion Indonesia di Osaka Expo. Kemudian Presiden melanjutkan perjalanan ke kota New York di Amerika Serikat. Menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Dari New York, Presiden dijadwalkan bertolak ke Ottawa, Kanada untuk kunjungan resmi dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (AIKA-SEPA). Dilanjutkan dengan kunjungan ke Belanda dan melakukan pertemuan dengan Raja Willem-Alexander. Presiden Prabowo pun dijadwalkan kembali ke tanah air sekitar tanggal 26 hingga 27 September. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke kantor LKBN Antara. Dalam kunjungannya, Maman menyebut diskusi dan komunikasi media menjadi salah satu upaya penting menjalin komunikasi baik dengan publik. Namun kinerja yang optimal menjadi modal utama. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menilai kinerja maksimal menjadi modal utama dalam upaya menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal itu disampaikan Maman saat berkunjung ke kantor LKBN Antara di Antara Heritage Center Jumat 19 September malam. Menurut Maman, berbincang dan berdiskusi dengan berbagai media, termasuk Kantor Berita Antara, menjadi upaya untuk menyampaikan apa saja yang menjadi visi dan misi serta capaian kementeriannya. Maman berharap hal itu dapat memunculkan pemahaman yang kemudian disampaikan kepada publik. Ia menggarisbawahi bahwa pemahaman itu tentu tanpa memengaruhi objektivitas media untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Modal dasar membangun hubungan baik dengan media dan publik itu modal dasar yang pertama adalah kerja yang benar aja. Saya yakin selama kita berangkat dari modal dasar kerja benar, apa kerja benar itu? Ya serius memikirkan hal-hal yang terbaik untuk rakyat, untuk bangsa dan tentunya untuk bangsa dan negara kita. Karena ini semua memang sudah digariskan dan sudah diarahkan oleh Presiden. Selain itu, tambah Maman, bertukar pikiran dengan media menjadi ajang menyerap aspirasi publik yang disampaikan melalui media. Dalam kunjungannya, Menteri Maman disambut oleh Direktur Pemberitaan Irfan Junaidi, serta jajaran Kantor Berita Antara. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Menkyu Purbaya bakal alihkan anggaran MBG jika tak terserap maksimal. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bakal mengalihkan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG jika tak terserap maksimal. Menurutnya anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk memperluas bantuan beras 10 kg. Nanti minggu depan saya mulai jalan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bakal mengalihkan anggaran makan bergizi gratis MBG ke program yang lain jika tak terserap maksimal. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 19 September, Menkyu Purbaya menyebut anggaran tersebut bisa digunakan salah satunya untuk memperluas bantuan pangan beras 10 kg. Menurutnya, pengalihan anggaran ke program bantuan sosial tersebut dapat memperpanjang durasi pemberian bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita mau bantu, kita bantu secepatnya. Tapi kalau nggak bisa juga, kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap. Atau ke masyarakat nanti. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras. Itu kan diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap. Tapi kalau bisa diserap ya Pak. Jadi saya nggak mendukung, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duit. Menkyu Purbaya menambahkan, bahwa mulai pekan depan, pihaknya mengawali patroli di sejumlah kementerian dan lembaga untuk mengecek langsung serapan anggaran, termasuk anggaran MBG nasional. Dari Jakarta, Cahaya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengemukakan bahwa terdapat lebih dari 600.000 penerima bansos terindikasi bermain judi online atau judol. Mensos memastikan penerima yang diketahui benar-benar menggunakan bantuan untuk kegiatan yang menyimpang tersebut tidak akan bisa memperoleh bansos lagi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan, terdapat lebih dari 600 penerima bantuan sosial bansos terindikasi bermain judi online atau judol. Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 19 September, Gus Ipul menyebut penemuan tersebut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Gus Ipul menyampaikan lebih dari 500.000 penerima bansos yang terindikasi bermain judol dipastikan tidak akan bisa lagi memperoleh bantuan dari pemerintah. Kita menemukan hal yang bisa dikatakan ini mengejutkan kita semua lah. Mungkin karena juga mereka benar-benar main judol, maupun juga mungkin saja dimanfaatkan oleh orang lain. Maka itu kita melakukan usaha untuk melakukan ground check, ya. Nanti hasilnya akan kita lihat pada triwulan keempat. Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima bansos lagi. Gus Ipul menambahkan, pihaknya juga menemukan 1,9 juta dari total 12 juta keluarga penerima bansos yang sudah tak memenuhi kriteria, sehingga akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak menerima manfaat. Dari Jakarta, Cahaya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian PU segera bangun SRMP baru di Kupang. Informasinya hadir saat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang.
Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Kementerian Pekerjaan Umum PU segera membangun Gedung Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 19 yang baru di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada akhir tahun 2025. Sekolah itu disiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 19 di Sentra Evata Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat 19 September. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PU mengecek fasilitas seperti ruangan kelas, asrama putra dan putri, kamar mandi, dan dapur. Ia juga berkeliling lingkungan sekitar sekolah, serta berinteraksi dengan para siswa. Menteri PU mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Menengah Pertama yang baru sebagai pengganti bangunan yang dipakai saat ini. Ia menyebut fasilitasnya akan lebih lengkap dengan lahan lebih luas. Ini adalah program persiapan yang kita siapkan untuk sekolah rakyat sebenarnya yang sedang kita mau bangun sekitar 6 km dari sini. Itu lahannya lebih luas, fasilitasnya lebih mantap. Jadi dari nanti insya Allah Juli 2026 anak-anak akan pindah ke sekolah yang sebenarnya yang sekitar 6 km dari sini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dodi juga menyempatkan menyapa dan memberikan ujangan kepada para siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Cornelis KH, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap masa kini dan tetap berbudaya.